Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan memberkati kita dengan firman-Nya yaitu Bapak Pendeta Elias Zulkifli dari Medan. Beliau akan membawakan eksegesis Markus 9 ayat 33 sampai 37. Untuk hambanya, Bapak Pendeta Elias Zulkifli, saya berikan waktu. Silakan Pak. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ayu. Nah, malam hari ini seperti topik yang sudah disampaikan oleh Ibu Ayu, kita akan membahas tentang eksegese dari Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-33 sampai yang ke-37. Saya izin share screen dulu. Nah, saya sifatnya mungkin mengulang Bapak Ibu berkaitan dengan eksegese. Mungkin saya perlu juga sampaikan kepada kita semua mengenai eksegesis itu mencakup beberapa hal. Kalau pengertiannya mungkin sudah Bapak Ibu dapatkan dari awal kegiatan atau eksegese ini didengungkan, Bapak Ibu tentu sudah tahu. Namun ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada kita semua, bahwa ini adalah hal-hal pokok yang harus dimiliki oleh seorang eksegeser yang mau mengeksegesi Alkitab. Yang pertama adalah analisis linguistik. Nah, ini maksudnya adalah kita harus memahami yang namanya kata-kata atau bahasa asli, teks-teks asli dalam bahasa asli Alkitab kita, Ibrani untuk Perjanjian Lama dan sebagian juga ada bahasa Aramik, dan Yunani untuk Perjanjian Baru. Dan ini gunanya untuk mendapatkan makna yang lebih dalam dari teks-teks itu, Bapak Ibu. Dan ini harus melibatkan pemahaman tata bahasa, grammar, kosakata atau vocabulary, dan makna dari kata-kata kunci yang kita akan lihat. Yang kedua adalah kita bicara tentang konteks sejarah dan budaya. Jadi kalau di eksegesis yang baik itu adalah harus bicara tentang konteks sejarah dan budaya. Itu gunanya adalah supaya kita bisa menyelidiki latar belakang sejarah dan budaya di mana teks itu ditulis. Nah, ini mencakup pemahaman norma-norma sosial, tradisi yang ada pada waktu itu, konteks politik pada saat itu. Nah, itu perlu dipahami oleh seseorang yang mau bereksegesis tentang Alkitab. Nah, yang ketiga adalah analisis teologis, ya. Ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari eksegesis. Nah, ini gunanya adalah kita bisa meneliti konsep-konsep teologis yang muncul dalam teks yang kita baca atau yang kita analisa, dan bagaimana teks tersebut berkaitan dengan keyakinan-keyakinan teologis yang lebih luas dalam Alkitab. Artinya, harus memiliki benang merah dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Karena bagaimanapun sesuai dengan konsep yang kita pahami, bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah, dan itu pasti memiliki benang merah dan tidak terputus, ya. Ini memiliki kaitan antara satu dengan yang lain yang tidak bisa dipisahkan. Nah, hal lain yang harus kita pahami untuk bereksegesis adalah yang selanjutnya adalah kesatuan Alkitab. Nah, ini kita harus menyelidiki bagaimana satu pasal atau satu paragraf atau satu perikop atau mungkin satu ayat atau kitab tertentu itu punya hubungan dengan kitab-kitab yang lain dengan keseluruhan Alkitab. Nah, ini membantu kita untuk bisa memahami konteks teologis yang lebih besar. Nah, yang selanjutnya adalah perbandingan teks, ya. Ini kita membandingkan teks Alkitab dengan ayat-ayat atau kitab-kitab lain yang dapat memberikan pencerahan tambahan terhadap makna teks yang kita sambut. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki kemampuan dalam bidang tekstual criticism, membandingkan teks Yunani, membandingkan teks Ibrani, nah itu akan sangat membantu memperkaya makna dari apa teks yang kita analisa. Nah, yang tidak bisa juga ketinggalan dari eksegesis adalah harus ada aplikasi praktisnya. Kita menganalisa teks, kalau tidak ada aplikasi praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau dalam kehidupan kita melayani, atau dalam kehidupan bergereja, jadi analisa kita itu sama sekali hanya sekedar seperti karya tulis saja, Bapak. Nah, harapannya seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa berbahagialah mereka yang benar, tetapi juga yang melakukannya. Jadi harapan dari eksegesis ini adalah kita bisa memiliki pemahaman yang benar tentang teks, dan kita juga dapat mengaplikasikan teks itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar bahwa kita sudah tahu bahwa ini maksudnya, bukan itu Bapak Ibu. Tapi yang dimaksud di situ adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah,
Kita masuk dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-33 sampai ke-37 Bapak Ibu. Sebentar saya share dulu ayatnya supaya kita bisa baca sama-sama. Nah, saya bacakan untuk kita semua di sini ya. Markus pasal yang 9 ayat yang ke-33 sampai yang ke-37. Saya menggunakan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang pada umumnya dimiliki oleh kita semua. Nah, saya bacakan untuk kita semua di sini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah sampai di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Nah, kita masuk dalam dalam ayat, dalam kata-kata yang kita akan bahas sebentar Bapak Ibu. Nah, yang pertama ya, kita masuk di sini ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah. Nah, di rumah siapa Yesus berada? Ini adalah salah satu analisa teks yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Dan ini tentu eksegesis yang sederhana karena saya juga tahu ada beberapa di antara Bapak Ibu yang mungkin juga tidak mendapat pendidikan teologi ya. Tapi harapannya ini bisa menjadi standar baku dalam kehidupan kita untuk melayani atau menyampaikan firman Tuhan. Nah, ketika kita misalnya melihat ada suatu kata di sana, jadi di rumah siapa, karena tidak jelas, maka kita menggunakan ayat-ayat lain yang satu kitab dengan itu tentunya, yaitu di rumah milik Petrus dan Andreas. Nah, memang fokusnya bukanlah pada rumah itu, tetapi apa yang terjadi dalam rumah itu. Tapi setidaknya informasi yang bisa kita dapatkan dari Markus 1 ayat 29 ini bisa menjawab pertanyaan kalau seandainya ada yang bertanya kepada kita, di rumah siapa Yesus itu sedang berada. Nah, selanjutnya, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Nah, pertanyaan yang bisa muncul secara eksegesi, apa tujuan pertanyaan Yesus itu tadi? Nah, Yesus mengajukan pertanyaan ini untuk memberikan murid-muridnya pengajaran yang mereka butuhkan. Tentu saja dia sudah tahu apa yang mereka bicarakan sebelum dia menanyakan Bapak Ibu. Seperti yang kita pahami bahwa Yesus itu adalah Allah, dan dia tahu, dan dia maha tahu. Tapi dia menanyakan pertanyaan agar mereka merenungkan apa yang telah mereka lakukan dan membuat mereka merasa malu. Markus memang tidak mengatakan apakah Yesus mengetahui pembicaraan mereka karena mendengar pembicaraan mereka atau karena Yesus mengetahui pembicaraan secara supranatural. Namun kalau kita komparasi antara Markus pasal yang kita baca ini ya dengan Lukas 9 ayat 47 dinyatakan bahwa Yesus sudah mengetahui pembicaraan mereka itu. Nah, kita lanjut. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, di sini ada satu kata dalam teks Yunani, Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu memang suka menggunakan teks-teks asli, ada muncul kata gar di sana. Jadi hubungan apa yang ditunjukkan oleh kata penghubung sebab atau gar? Nah, ini penting. Kata hubung sebab menunjukkan alasan mengapa mereka diam. Mereka malu karena selama ini mereka berdebat siapa di antara mereka yang terhebat atau yang terbesar. Dan mereka pasti tahu bahwa Yesus tidak akan menyetujui diskusi mereka jika mereka memberitahukannya. Itu sebabnya mereka diam. Ibaratnya kalau ada seorang orang tua yang bertanya kepada kita, kita melakukan kesalahan, misalnya kita pada waktu kecil, ditanya kalau kita diam. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita pun menyampaikan sesuatu, berarti itu adalah salah dan tidak bisa diterima oleh orang tua kita ketika kita melakukan kesalahan. Nah, hal yang sama juga terjadi bagi para murid. Kita lanjut. Di manakah para murid berdebat sebelum Yesus menanyai mereka? Nah, dari yang sudah kita baca tadi, mereka sedang berdebat di tengah jalan. Nah, para murid sedang bertengkar satu sama lain ketika mereka dalam perjalanan kembali ke Kapernaum. Nah, ini menunjukkan kalau kita analisa, Bapak Ibu,
ini menunjukkan bahwa Yesus itu berjalan di depan mereka. Karena apa? Para murid itu mengikuti dari belakang dan mereka bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berjalan di depan mereka dan para murid itu mengikuti mereka dari belakang. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus di depan dan murid-murid di belakang, mereka bertengkar satu sama lain kira-kira siapa yang paling hebat, siapa yang paling besar dari ke-12 murid itu. Nah, kita lanjut. Apa maksud dari terbesar atau terhebat itu berdasarkan teks Yunani Meson? Nah, ini kita lihat Bapak Ibu, ya. Terbesar itu memiliki pengertian komparatif. Kalau kita lihat secara gramatikalnya, kita lihat mengenai peringkat setiap murid dibandingkan dengan murid yang lain. Jadi komparasi antara A dengan B, antara Petrus mungkin dibandingkan dengan Yohanes. Ya, artinya ada dua yang dibandingkan, itu sifatnya komparasi. Nah, ketika para murid mengharapkan Tuhan Yesus akan menjadi pembebas bangsa Israel secara politik, semua murid mengharapkan status kehormatan dan kekuasaan untuk mereka. Itu sebabnya terjadi perdebatan di antara mereka. Nah, perdebatannya bukanlah yang mana yang lebih hebat dari 11 yang lain, Bapak Ibu. Jadi ke-12 itu akan menjadi hebat, tetapi mereka mau menunjukkan bahwa siapa di antara yang kami yang paling hebat. Sudah pasti ketika gurunya misalnya ekspektasi mereka ketika gurunya memulihkan keadaan Israel, mungkin dari sisi politik melepaskan bangsa Israel itu bebas dari penjajahan Romawi, otomatis para muridnya akan mendapat posisi untuk itu. Itulah ekspektasi mereka. Dan hanya saja ketika mereka mulai merekspektasi yang lain, mereka menganggap bahwa siapa di antara kita yang 12 ini yang paling hebat? Nah, begitu Bapak. Ya. Apakah Yohanes yang lebih hebat daripada Petrus atau Yakobus atau yang lain? Nah, terbesar mempunyai arti superlatif ya, di mana salah satu dari 12 murid itu menjadi yang terhebat di antara semuanya. Kalau tadi sifatnya adalah komparasi, mungkin ya Petrus dibandingkan dengan Yohanes atau dibandingkan dengan yang lain, murid yang lain. Nah, ini enggak. Ada juga maksud daripada superlatif di antara yang ke-12 itu mana yang paling hebat. Nah, ini termasuk dalam hak istimewa yang diberikan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Bapak Ibu. Dan ini terlihat ketika Tuhan Yesus memilih mereka untuk hadir dalam transfigurasi di atas gunung. Dan argumentasinya adalah siapa di antara yang ketiga ini yang mendapat tempat utama dalam kerajaan Mesias. Nah, ini berindikasi bahwa Petrus bukanlah orang yang telah diberi posisi paling utama di antara 12 murid itu. Karena memang nanti terbukti kalau misalnya di eksegese lagi nanti di Markus 10 ayat 35 sampai 45 akan ada permintaan posisi kepemimpinan oleh Yakobus dan Yohanes. Dan ini menunjukkan bahwa selama ini mungkin ada oknum tertentu yang menganggap bahwa Petrus itu lebih penting, lebih utama daripada rasul yang lain. Sebenarnya dengan menggunakan eksegese Markus pasal yang ke-9 ini sudah menunjukkan bahwa Petrus bukanlah satu-satunya rasul yang paling penting daripada ke-12 murid itu. Nah, ini berkaitan juga mungkin dengan pemahaman ada satu gereja yang menganggap bahwa Rasul Petrus itu jauh lebih penting dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Nah, kita harus hati-hati dengan hal itu, Bapak Ibu. Itu gunanya eksegese, menggali, mengeluarkan teks-teks yang ada di dalam Alkitab itu. Untuk apa? Untuk kita bisa pahami dengan lebih sempurna. Ya, kita lanjut ayatnya. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah, muncul pertanyaan, mengapa dikatakan bahwa Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya, padahal mereka sudah masuk ke rumah bersama-sama di ayat 33 tadi. Dan dia sudah berbicara dengan mereka. Nah, ini penting. Pada titik ini, Yesus dengan sengaja mengambil posisi sebagai guru atau sebagai rabi Yahudi. Ini waktunya pengajaran yang formal. Dan sebagai guru, dia memanggil murid-muridnya untuk berkumpul di sekelilingnya dan mendengarkan dia. Selain itu, ini juga berarti berindikasi ada pelajaran penting yang akan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, Bapak. Mereka kan sudah masuk ke rumah. Mengapa tiba-tiba Yesus suruh mereka duduk dan dengarkan saya? Nah, ini maksud daripada ayat ini, yaitu pada titik ini Yesus sengaja memposisikan dirinya sebagai rabi. Ini waktunya pengajaran yang formal. Murid-murid harus mendengarkan seorang guru. Yuk kita duduk sama, ya, dengarkan ini. Nah, gambarannya kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Nah, lalu Yesus duduk dan memanggil
dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Apa yang dimaksud dengan murid yang pertama dan yang terakhir? Nah, pertama dan terakhir adalah perkara peringkat di antara para murid. Karena jumlah mereka 12 yang berkumpul dengan Yesus, maka perbedaan angka antara yang pertama dan yang terakhir adalah perbedaan antara urutan yang pertama dengan ke-12 rasul itu, yang telah berdebat tentang siapa yang terbesar, yang saya sebutkan superlatif tadi, di antara mereka tadi saat mereka sedang bertengkar di jalan. Nah, para murid telah berdebat, siapa yang akan menjadi pertama di antara kita yang 12 dalam kelompok ini. Itu gambarannya. Nah, mengapa orang ingin menjadi yang pertama harus menjadi yang terakhir? Ini pertanyaan yang diajukan. Ini bukan ancaman Yesus kepada mereka yang berusaha menjadi yang pertama. Seolah-olah Tuhan Yesus itu sedang mengatakan inilah yang akan terjadi jika seseorang ingin menjadi yang pertama. Nah, kita masuk dalam teks Yunani. Kata kerja masa depan dalam frasa este panton eskatos, dia akan menjadi yang terakhir. Itu tidak berarti bahwa jika seseorang ingin menjadi yang pertama, dia yang akan menjadi yang terakhir. Kita lihat teksnya Bapak Ibu. Nah, di sini saya munculkan secara gramatikalnya ada indikatif future di situ dan ada kata kerja imperatif present di sana. Nah, ini menunjukkan bahwa kata akan di masa depan itu mempunyai kekuatan yang bersifat imperatif present. Dia harus menjadi yang terakhir dari semuanya. Hari ini, saat ini, present sekarang. Ini adalah cara seseorang bisa menjadi yang pertama. Nah, menjadi yang terakhir dalam kerajaan Allah digambarkan sebagai hamba dari segalanya. Nah, para murid yang menempati posisi terakhir dan melayani orang lain saat ini, present yang saya bilang tadi, yang sudah dianjurkan, yang dikomando oleh Tuhan melalui kata kerja imperatif present tadi, mereka atau dia itu sedang memposisikan dirinya menjadi yang pertama dalam penilaian Yesus. Jadi kalau murid itu sekarang, saat ini langsung menjadi hamba bagi orang-orang yang lain, menduduki posisi yang terakhir, mau melayani orang yang lain, di hadapan Tuhan Yesus, orang itu menjadi yang pertama dalam penilaian Yesus. Jadi, Yesus menentukan derajat dan kedudukan seorang murid dari cara dia menjadikan dirinya sebagai yang terakhir, yaitu dari karakter dan jumlah pelayanan yang dia berikan kepada sebanyak mungkin orang. Jadi kalau misalnya dari 12 para rasul itu, ada satu orang yang memposisikan dirinya yang mau melayani 12 itu, Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa dialah yang pertama daripada yang 12 ini. Kalau satu orang dari yang 12 itu, salah satu dari yang 12 itu, mau melayani yang 11 yang lagi, termasuk gurunya, jadi 12, ini menunjukkan bahwa dialah yang menjadi yang besar. Future, indikatif. Nah, kita lanjut ayatnya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Nah, muncul pertanyaan, dari mana anak itu muncul dan mengapa Yesus memilihnya? Nah, tentu saja anak itu tinggal di rumah di mana Yesus mengajar murid-muridnya, Bapak Ibu. Dan bagaimanapun anak itu pasti sudah mengenal Yesus. Nah, di beberapa buku yang saya baca, yang saya sudah lihat, ada yang mengatakan bahwa itu adalah anak Petrus. Namun di sini Markus tidak menyinggung siapa nama anak itu dan anak siapa. Hanya Yesus berencana menggunakan anak itu untuk mengilustrasikan prinsip yang baru saja dia ajarkan kepada murid-muridnya di ayat 35. Nah, Yesus ingin murid-muridnya mengidentifikasi diri mereka dengan anak-anak yang tidak mempunyai hasrat untuk menjadi yang terbesar. Nah, anak ini menunjukkan ketundukan dan kepercayaannya kepada orang dewasa sebagai seorang anak. Nah, kita lihat. Nah, bagaimana Yesus menempatkan anak itu di tengah-tengah para murid? Nah, kalau kita lihat, Yesus menyuruh anak itu berdiri di dekatnya, kemudian anak itu menghadap ke setengah lingkaran murid-murid yang duduk di depan Yesus, Bapak Ibu. Kemudian Yesus menuntun anak itu suatu tempat di depan para murid, dan selanjutnya dia angkat anak itu ke pangkuannya dan mengulurkan tangannya untuk memeluk anak laki-laki yang berdiri di sampingnya dalam lekukan lengannya. Dari mana kita bisa tahu? Menganalisa kata memeluk anak itu. Jadi tidak mungkin tiba-tiba anak itu terbang ke arah Yesus, Bapak Ibu, bagaimanapun
ada urutan proses yang terjadi secara fisik di sana. Nah, Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, apa yang dimaksud dengan menyambut, Bapak Ibu? Menyambut artinya adalah membuat merasa diterima, bisa menerima orang itu, atau bisa memperlakukan orang itu dengan penuh kasih. Nah, apa yang dimaksud dengan anak-anak seperti ini? Nah, kalau kita perhatikan terjemahan ini, Bapak Ibu, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, dalam teks Yunaninya itu adalah kata benda plural, bukan singular, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita lihat dalam terjemahannya, yang lebih tepat itu adalah barang siapa menyambut seorang dari anak-anak. Kalau Bapak Ibu lihat di sini dalam teksnya ini ya. Jadi, pedion ini adalah plural ya. Menyambut seorang dari anak-anak seperti hal-hal ini juga plural. Jadi bukan singular, Bapak Ibu. Jadi barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, ininya itu nggak jelas kalau kita hanya mengandalkan terjemahan. Ininya itu kita bisa pahami bahwa itu adalah plural. Itu adalah jamak, menggambarkan anak-anak seperti ini, seperti anak-anak ini. Nah, itu gambarannya. Dalam namaku, dia menyambut aku. Jadi kalau misalnya kita rekonstruksi kembali Bapak Ibu terjemahan itu, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini plural, itu artinya adalah seperti anak-anak ini dalam namaku. Ia menyambut aku. Jadi terjemahannya yang lebih tepat adalah barang siapa menyambut seorang dari anak seperti anak-anak ini dalam nama ia menyambut. Jadi ada dua objek yang disinggung di sana. Pertama adalah anak-anak, yang kedua adalah seperti anak-anak. Nah, kita akan lihat nanti, Bapak. Ya. Nah, dalam hal anak-anak, posisi anak-anak dalam masyarakat Ibrani kuno itu adalah fokus pembahasan Tuhan Yesus kan. Seorang anak adalah yang paling bawah dalam strata sosial masyarakat Ibrani kuno, Bapak Ibu. Anak sering dianggap tidak penting dan rendahan. Anak-anak itu sederhana, penuh kepercayaan dan hidupnya bersahaja. Dan anak-anak itu lemah, membutuhkan orang lain, bergantung kepada orang lain, bergantung kepada orang tuanya. Nah, ini bisa kita masukkan di dalam kehidupan kita. Ya, bahwa ya saya juga pernah mendapat pengalaman itu seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kamu masih anak-anak, kamu belum tahu apa-apa, kamu belum banyak pengalaman dan lain sebagainya. Mungkin waktu saya pernah mendapat itu dari keluarga ya. Kamu belum dapat apa, kamu masih anak ingusan, kamu. Ini menunjukkan bahwa hal yang sama di dalam masyarakat Ibrani kuno bahwa anak-anak kecil itu dianggap sebagai yang tidak penting atau rendahan atau misalnya dianggap tidak punya pengalaman dan tidak bisa diandalkan dalam banyak hal. Nah, itu nanti kita kaitkan dengan kelompok yang kedua, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang dimaksud Yesus dari menerima itu, menerima anak kecil yang lain seperti anak-anak yang Yesus gendong itu adalah perwakilan dari salah satu anak-anak yang akan diterima karena nama Yesus. Nah, perwakilan seperti anak ini itu juga menggambarkan bahwa para murid harus peduli terhadap anggota komunitas yang dianggap paling lemah atau paling rendah, dianggap tidak penting, yang dilambangkan dengan anak yang Yesus gendong itu, Bapak. Jadi, objek yang kedua, selain daripada anak-anak, mereka adalah orang-orang yang dianggap tidak berarti. Tetapi Tuhan Yesus memberi pesan, para murid harus memperlakukan orang itu sebagai orang penting. Itu dia. Kita lanjut. Nah, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama, ia menyambut aku. Nah, apa yang dimaksud dengan menerima salah satu dari anak-anak tersebut karena itu? Artinya apa? Menerima dan melayani anak kecil, termasuk orang-orang yang tidak dianggap penting, orang yang rendah atau lemah, dengan alasan untuk memuliakan Yesus. Nah, bagaimana menerima salah satu dari anak-anak seperti itu bisa menjadi tindakan menerima Yesus dan menerima Tuhan yang mengutus dia?
pelayanan yang dilakukan kepada satu anak kecil akan diterima seperti yang dilakukan oleh Yesus, dan pelayanan yang dilakukan kepada Yesus akan diterima oleh Bapa karena Yesus mewakili Bapa yang mengutus Dia. Nah, dari semua yang sudah kita bahas ini, Bapak Ibu, terlihat ada dua objek yang menjadi pusat pelayanan dari yang disampaikan oleh Markus pasal yang ke-9 ayat 33 sampai 37 ini. Apa itu? Ini kita lihat dalam aplikasinya, Bapak Ibu. Aplikasinya, untuk menjadi yang terbesar dalam pandangan Tuhan Yesus, kita harus melayani, bukan dilayani. Yang kedua, objek yang pertama, jangan memandang rendah pelayanan anak-anak. Pelayanan anak-anak pun punya value yang tinggi di hadapan Allah. Mungkin ada di antara kita yang jadi guru sekolah minggu, jangan dianggap bahwa pelayanan guru sekolah minggu itu lebih rendah pelayanannya bila dibandingkan dengan pelayanan mimbar seperti berkhotbah atau menjadi worship leader atau menjadi WL. Karena dari sini kita bisa lihat ada dua objek yang saya singgung tadi dalam teks Yunaninya, anak-anak, salah satu dari anak-anak, dan seperti anak-anak, yaitu orang-orang yang dianggap tidak penting, orang-orang yang dianggap tidak punya value yang tinggi, orang-orang yang terasingkan, atau orang-orang yang mungkin ya rendah sekali stratanya. Jangan sampai kita memiliki pemahaman yang seperti itu, Bapak Ibu. Pelayanan kepada anak-anak pun punya value yang tinggi di hadapan Allah. Jangan berkecil hati ketika kita melayani anak sekolah minggu. Karena apa? Kalau kita mengasihi anak-anak, karena kita mengasihi Tuhan, maka kita sedang menyambut Sang Guru Agung kita. Nah, selanjutnya, objek yang kedua. Sebagai murid Kristus, kita harus peduli terhadap anggota komunitas yang mungkin dianggap lemah, yang mungkin dianggap rendah, atau tidak dipandang penting, atau dipandang penting oleh orang lain. Dan kita harus memperlakukan mereka dengan penuh kasih. Dan selanjutnya, dan kita harus melakukan semuanya itu untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk tujuan yang lain. Itu saja mungkin bahan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu tentang exegesis dari ayat Markus 9 ayat 33 sampai 37. Aplikasi praktisnya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Untuk menjadi yang terbesar dalam pandangan Tuhan Yesus, kita harus melayani, bukan untuk dilayani. Dan jangan pernah memandang rendah pelayanan anak-anak sebagai objek yang pertama dalam teks Yunani tadi. Pelayanan anak-anak pun punya value yang tinggi di hadapan Allah. Dan objek yang kedua, sebagai murid Kristus, kita harus peduli terhadap anggota komunitas, entah itu anggota gereja, atau mungkin sahabat kita, teman seiman, yang mungkin dianggap lemah, dianggap rendah, atau mungkin dianggap miskin, tidak punya uang, secara finansial nggak kuat. Jangan sampai kita memandang itu, Bapak Ibu. Dan kita harus memperlakukan mereka dengan penuh kasih. Dan kita harus melakukan semuanya itu untuk mempermuliakan Tuhan, seperti yang kita singgung tadi, dalam ketika kita sebut dalam nama Yesus, itu artinya mempermuliakan Tuhan atau supaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Itu saja bahan yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Ibu.